Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa'ah wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى مشايخنا ومربنا حبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين إلى أن قال حضرة المحترمين والمحترمات, para alim, para sepuh bini sepuh, para segenap tokoh masyarakat dan segenap jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jemaah, bapak, ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita laksanakan dan pada saat ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita berzikir, tadarru, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan mencari ilmu, menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga apa yang kita laksanakan pada saat ini menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan untuk para sahabat kita, keluarga kita, teman kita, ataupun para jamaah majlis kita, wabil khusus untuk Bapak Haji Yusuf yang saat ini menjalani perawatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kesembuhan dan kesehatan, diberikan kemudahan dalam pelaksanaan kesehatannya dan perawatannya. Semoga lekas sembuh dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Safar, dan nanti malam kita akan memasuki awal malam Rabiul Awal. Maka sepatutnya lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa cinta, senang dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia akan masuknya bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita betul-betul dan benar-benar mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak membaca salawat, dengan mempraktekkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah
kita sebagai umatnya Nabi dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan akan menyambut bulan yang penuh kebahagiaan, yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita akan membaca dan melanjutkan pengajian kita dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fa innahul qutbul ladzi 'alaihi madaru amriddin. Dan sepatutnya lah Anda, kita semuanya, seharusnya lah Anda dan kita semuanya untuk senantiasa menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya, karena kita adalah umat dakwah. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umat yang menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita dengan sebaik-baiknya umat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tempat posisi yang sangat istimewa. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kuntum khaira ummah. Adapun kalian semua wahai umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita semua ini adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa demikian? Kita disebut dengan sebaik-baiknya umat. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Karena kalian keluar untuk melaksanakan kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan kalian mencegah kemungkaran. Nah, ini pujiannya Allah kepada kita semuanya. Disebut dengan sebaik-baiknya umat, yang memuji adalah Allah. Karena kita menunaikan kebaikan dan kita mencegah kemungkaran. Maka amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban kita semuanya. Bukan hanya ditentukan oleh orang yang alim saja, tidak. Bukan ditentukan oleh orang yang tahu agama saja, tidak. Bukan hanya ditentukan oleh ustadz, kiai, habaib, tokoh masyarakat, orang sepuh, enggak. Semuanya berkewajiban, siapapun tanpa terkecuali, siapapun mereka. Orang yang bekerja di ladang juga berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang bekerja di sawah berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang bekerja di perkantoran berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang bekerja di jalan dan sebagainya, mereka berkewajiban menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sesuai, ini yang harus diperhatikan, sesuai dengan kemampuannya dia masing-masing, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara dan usaha yang dia laksanakan. Kalau kita pintar nulis, maka dengan tulisan. Kalau kita bisa berbicara, maka dengan pembicaraan. Kalau kita bisa melaksanakan secara langsung dengan sikap kita, maka dengan sikap kita. Di sini dengan berbagai macam cara kita menunaikan kebaikan. Fa innahul qutbul ladzi alaihi madaru amriddin, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah pusat utama dalam kebesarannya suatu agama. Ini dalam agama kita, agama Islam,
pusat utama dalam dalam kebesaran kita dalam agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wali ajalihi anzalallahul kutubah. Dikarenakan amar ma'ruf nahi mungkar inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah segala bentuk larangan. Dalam Al-Quran ada hukum, ada tauhid dan lain sebagainya. Wa arsalal mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala dengan amar ma'ruf nahi munkar Allah mengutus para rasul, para nabi, para utusan. Mereka semuanya diutus untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka setelah sepeninggalan mereka para nabi dan rasul, kitalah yang meneruskan perjuangannya. Nah, kita saat ini salat subuh, jenengan salat subuh berjamaah, ini sudah menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jenengan sebelum berangkat salat subuh membangunkan anaknya jenengan, ini sudah amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Dan jenengan berangkat ke masjid, nah, dilihat sama tetangganya yang akan berangkat kerja yang shift awal misalkan seperti itu, sedangkan sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menghidupkan ini masjid dengan menghadiri syiar-syiarnya agama, majelis taklim, salat berjamaah dan berbagai macam hal kegiatan syiar, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini mengajak kebaikan dengan ucapan, dengan perilaku, dengan tulisan, dengan sikap dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya oleh Allah diperhitungkan sebagai pahala yang akan kita dapatkan kelak yaumul qiyamah. Wa qad in'aqada ala wujubihi ijma'al muslimin, dan benar-benar oleh seluruh ittifaq para umat Islam, seluruh para ulama, seluruh para umat, bahwasanya amar ma'ruf ini adalah bagian dari suatu kewajiban bagi kita semuanya. Mengajak kebaikan berbagai macam hal, ngajak kebaikan, ayo sholat berjamaah. Mencegah kemungkaran, jangan minum, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan melakukan perbuatan mungkar, jangan melakukan perbuatan zalim. Ini adalah bagian dari mencegah kemungkaran. Banyak yang sering kita dapati. Ini wa tadhaharat nususul kitab wa sunnah 'alal amri bihi wa tahdhir min tarkihi, dan sudah dijelaskan, diperlihatkan oleh berbagai macam nas kitab Al-Qur'an dan sunnah dari hadis tentang perkara yang menunjukkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak keterangannya di dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita, sebisa kita. Jangan memaksakan diri kalau dia bukan bidangnya. Kalau bukan bidangnya dalam berbicara masalah ilmu, jangan bicaralah semampunya. Kalau dia itu bidangnya adalah seni, dakwahlah dengan seni, jangan lainnya. Misalkan dia bisa mengarang suatu lagu, misalkan lagu religi, misalkan lagu ajakan kebaikan atau lagu mencegah kemungkaran, sudah dia amar ma'ruf dengan bidangnya, dengan nyanyiannya, dengan judul lagunya, dengan seninya. Ungkapkan dakwahnya di situ. Tapi jangan merembet kepada bukan bidangnya. Dia bukan ahli ceramah, jangan ceramah masalah ilmu. Dia bukan ahli ilmu, jangan berbicara tentang ilmu. Dia bukan ahli fatwa, jangan membicarakan tentang fatwa.
Maka sesuai dengan bidangnya. Misalkan dia penulis, dakwah dengan tulisannya yang baik, dengan tulisannya ajakan-ajakan kebaikan, dengan tulisannya ajakan-ajakan ke untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dengan tulisannya mencegah suatu kemungkaran, berbagai macam hal. Nah, kalau dia bukan ahli ilmu, dia bukan ahli seni misalkan, tapi dia itu orangnya lebih fokus dengan tindakan, orangnya suka ibadah dengan tindakannya. Ada suatu kisah di Masjid Tarim itu, di dekat masjid itu sering banyak anak-anak yang duduk di samping masjid dengan teman-temannya mereka, tampak menghiraukan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah, suatu ketika di masjid tersebut adzan, sebelum iqamah ada seseorang yang ahli jemaah, maksudnya orang yang rutin sholat berjemaah di situ, ngomong, nak, mas, cum dan sebagainya, ucapannya, ayo sholat berjemaah. Kamu ini ngapain di sini dekat dengan masjid? Udah tahu adzan, udah tahu mau iqamat, duduk lagi di sini sholat. Lalu si pemuda ini merasa tersinggung. Lalu pemuda ini berdiri dan mengata-ngatakan ucapan yang enggak baik, bahkan sampai memukulnya. Nah, terdengar oleh seorang, orangnya orang bagus, orang baik, orang soleh, mendengar bahwasanya dari antara jemaahnya ini dipukul, dicaci maki oleh pemuda ini. Akhirnya kebesokannya si orang ini, orang tua ini, orang takmir masjid ini, setiap kali mau berangkat ke masjid melewati melewati jalan yang ditempati oleh pemuda-pemuda tadi, yang kasar tadi, yang beringas tadi. Setiap kali mau ke masjid melewati itu jalan. Dengan apa? Dengan ucapan assalamualaikum, gitu saja. Assalamualaikum, permisi, izin mau ke masjid ya. Nah, Rasul seperti itu. Lewatnya permisi, mau ke masjid, mau sholat, gitu aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga beberapa hari kemudian dengan seperti itu terus. Assalamualaikum, permisi ya nak ya, saya mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Itu aja, nggak menyuruh, hanya menyampaikan. Sampai beberapa hari kemudian si pemuda ini, para pemuda kumpul kebun ini merasa nggak enak, nggak merasa sungkan. Kita ini setiap kali dilewati oleh orang itu, dan dia pasti ucapin salam dan senyum sama kita, dan beliau hanya ngomong permisi, mau lewat, mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Kita kayaknya nggak enak. Sering kali bertemu dengan beliau, dipamitin, disalamin, disenyumin. Kalau gini, gimana kalau kita sholat aja di masjid dulu? Setiap dari kali adzan dan iqamah kita sholat dulu, gitu. Baru kita duduk lagi. Seperti itu. Akhirnya si pemuda ini keesokan harinya dengan temannya mereka, ketika adzan langsung ke masjid, duduk di masjid. Si orang tua tadi lewat, loh kok nggak ada ini para pemuda? Kok heran, kemana? Apa dia pergi kemana, merasa terusik atau gimana? Ketika masuk ke masjid, beliau mendapati mereka semuanya berada di shaf masjid, sholat berjemaah. Nah ini adalah dengan sikap. Makanya dikatakan dakwah dengan sikap itu lebih fasih daripada dakwah dengan ucapan saja. Enggak hanya ngomong ayo begini, tapi awak dewe enggak ngelakoni. Ayo jangan begini, tapi awak dewe ngelakoni. Dia melarang, dia menyuruh untuk kebaikan, sedangkan dia enggak ngelakoni.
Dia menyuruh melarang untuk melakukan suatu kemungkaran, tapi dia melakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Nasallallahu wal afiyah wa salamata min jami'i ma naqul. Ini yang harus kita perhatikan. Maka dakwah itu sangat luas, tapi sesuai dengan kemampuannya. Ini yang kita perhatikan. Sesuai dengan kemampuannya. Sebisanya, semampunya yang dia mampu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan jadikanlah dari kalian, minkum di antara kalian semua, yaitu umat yang mengajak kebaikan dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini orang yang beruntung adalah mereka yang mengajak kebaikan dengan berbagai macam hal. Muadzin adalah mengajak kebaikan. Muadzin. Makanya ketika muadzin ini, ketika dia mau adzan, niatin mau ngajak orang-orang sholat berjamaah, pahala dia. Orang berangkat ke masjid, pahalanya besar muadzin ini. Bahkan muadzin ini jika dia berkhidmah selama 7 tahun menjadi muadzin, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan imbalan apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di orang tersebut akan mendapatkan tempat yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi orang yang diperhatikan kelak kebaikannya oleh seluruh umat. Kenapa demikian? Karena dia orang yang mengajak kebaikan dalam melaksanakan sholat. Paling utamanya amalan ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba adalah amalan sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha. Paling amalan yang paling Allah cintai adalah sholat pada awal waktunya. Ini muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mengajak sholat pada awal waktunya. Orang yang sholat mendapatkan titel orang yang paling Allah cintai, dan orang yang mengajak pun juga demikian, dan lebih utama. Maka di sini apa keistimewaannya? Orang yang memakmurkan masjid semuanya mendapatkan bagian. Memakmurkan dalam menjadi adzan, ataupun membersihkan, ataupun menyiapkan, ataupun menyampaikan syiar. Ini menyampaikan syiar dengan pengajian dan sebagainya. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang mendapatkan pandangan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang mukmin selain dari kitab ataupun Al-Quran dan hadis, dari perihal yang dilakukannya dalam menyampaikan kebaikan dan mencegah suatu kemungkaran dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik. Mereka adalah orang yang beruntung, mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sifatnya. Banyak orang yang melaksanakan kebaikan dan mencegah suatu kemungkaran. Di antaranya adalah muflihun, orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang baik, orang yang siddiq, orang yang benar-benar mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Banyak disebutkan dalam berbagai macam versi dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. La ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini pelaksanaannya, actionnya. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron." Barang siapa yang melihat
mengetahui, sama, melihat, mengetahui kemungkaran, dari setiap kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nah, di sini dengan tangannya, makna tangan di sini banyak penafsirannya, dalam masalah tangan ini. Ulama menyebutkan demikian, bisa bermakna dengan kekuasaannya. Kalau dia itu seorang penguasa, penguasa daerah, penguasa desa, penguasa warga, dia ketuanya, dia yang berkuasa. Kalau dia itu tahu ini adalah suatu kemungkaran, maka wajib dia rubah dengan kekuasaannya itu, dengan kemampuannya itu. Nah, di sini dia minimal kita sebagai kepala rumah tangga, kita seorang suami menjadi penguasa di dalam rumah kita, kita yang mengatur dari semua dalam kegiatan rumah kita. Jika kita tahu ada suatu kemungkaran di dalam rumah kita, wajib bagi kita sebagai kepala rumah tangga untuk merubah suatu kemungkaran. Misalkan kita mendapati ada yang belum sholat, ingatin, ayo sholat, diingatin. Untuk melaksanakan sholat, misalkan ada perbuatan-perbuatan yang enggak baik, wajib kita rubah. Ini minimal kita sebagai kepala rumah tangga. Jika kita melihat suatu kemungkaran, wajib kita rubah. Kepala warga, misalkan ada suatu kemungkaran, itu rumah dipakai bermaksiat, misalkan, wajib kita rubah. Artinya kita tegur berbagai macam cara, kita tegur, kita datangin, kita nasihatin dan sebagainya. Ini yang pertama, kalau dia itu memiliki kekuasaan. Kalau dia memiliki wewenang, fa'il lam yastati, kalau tidak bisa, fabilisanihi, maka dengan lisannya, tutur katanya, nasihatin. Nanti di sini ada beberapa penjelasan bagaimana cara menasihatin agar tidak ada konsekuensinya. Dengan cara menasehati, dengan cara halus, dengan cara yang aman, nyaman, minimal ngomong berdua. Karena orang kalau ngomong berdua itu nasihat namanya. Tapi kalau ngomong di hadapan orang lain bukan nasihat, itu namanya menjatuhkan, itu namanya merendahkan kalau ngomongnya di hadapan orang. Yang namanya nasihat, kalau benar-benar menasihati dengan cara yang baik, datangin secara individu. Takut nanti ada suatu hal yang menjadi masalah kalau di sendirian, ajak dua orang atau 3 orang pendamping, ngomongin dengan secara tertutup. Niatnya nasihat dengan berbagai macam cara. Dengan cara candaan dengan cara dikit-dikit humor, begitu, dengan dengan dikit-dikit cara, dengan berbagai macam cara lah. Ketika kita cara menasihati dengan lisan, kemampuannya dengan lisan, Fa'il lam yastati, kalau enggak bisa, karena dia bukan ahli bicara. Kalau dia bukan penguasa, kalau dia tidak memiliki wewenang, tidak memiliki skill dalam berbicara yang mengena, dia tidak bisa. Maka fabi qalbihi, maka dengan hatinya, dengan cara bagaimana? Dengan ingkar dengan hatinya kita, dengan perbuatan itu maksiat, dengan perbuatan itu mungkar. Artinya kita tidak pernah setuju, kita tidak pernah suka dengan perbuatan tersebut. Ini kalau kita bukan bagian orang, kita nggak bisa merubahnya dengan kekuasaan kita, karena kita nggak punya wewenang. Rakyat jelata lah, rakyat kecil lah, seperti itu. Dan kita ngomong, kita nggak bisa. Kalau ngomong nanti malah kita diancam, kalau ngomong nanti kita malah dipukul, kalau ngomong malah kita dirampok ataupun disakiti berbagai macam hal. Ini
nggak mampu ngomong, maka minimal hati kita nggak pernah ridho, nggak pernah senang, nggak pernah rela akan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ingat, kita hanya benci kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Yang namanya orang nggak boleh kita benci, karena mereka adalah makhluknya Allah. Apalagi mereka juga saudara seiman, bahkan apalagi saudara satu negara, apalagi satu warga. Ya, bagilah bagi kita. Kalau orangnya nggak boleh kita benci, tetap kita ada tutur sapa, tapi perbuatannya wajib kita benci, karena perbuatannya lah yang bermaksiat, karena perbuatannya lah yang bongkar. Nah, di sini la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Rasulullah bersabda, bukanlah bagian dari golongan kami, golonganku, bukanlah bagian dari golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Nah, ini kalau kita merasa tua, ada orang yang lebih muda dari kita, kita harus menyayangi mereka. Kalau kita nggak menyayangi mereka, maka ancaman dari Rasulullah, bukan dari bagian golonganku, bukan bagian dari golongan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda, bagaimana kita sebagai orang tua menyayangi orang yang lebih muda? Dengan nasihat, dengan memperhatikan mereka. Nak, cung, para pemuda, para remaja, gini, kasih tahu nasihatnya, lakoni hal ini kebaik buat ente, ini baik buat kamu, jangan ngelakoni ini nggak baik buat kamu, jangan minuman keras, ini akan membahayakan masa depan kamu, ini membahayakan kesehatan kamu, jangan berjudi, ini bahaya untuk kehidupan kamu, keluarga kamu, dan masa depan kamu. Gitu ngomongin. Kalau kita ini orang yang tua, memperhatikan orang yang lebih muda, kasih nasihat, arahkan yang baik. Ayo nak, ayo pemuda, ayo remaja, hidupkan ini masjid, ayo salat berjamaah, begitu. Nah, diingatkan dengan berbagai macam cara kemampuan kita, jangan kita diam. Dari sini, maka yang tua menyayangi yang lebih muda demikian. Karena kita yang lebih tua pasti sudah mengalami masa muda kita dan mengetahui betul tentang berbagai macam hal, maka kita ingatkan kepada mereka. Begitu juga wa yuqir kabirana, dan yang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini orang yang muda. Kalau kita merasa lebih muda, maka wajib kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati nasihatnya, menghormati petuturnya, menghormati apa yang yang diucapkannya, diam, dengarkan, lakoni. Nah, ini orang yang lebih muda. Artinya sama-sama menghormati. Yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda. Inilah. Jangan merasa, oh aku lebih mampu, aku lebih bisa, aku lebih ini, sama-sama merasa dirinya lebih layak untuk didengarin, untuk memberikan wijangan, nasihat, tutur dan sebagainya, nggak mau mendengarkan, nggak mau diarahkan. Jangan. Semuanya memiliki tempat masing-masing. Kalau kita merasa lebih muda, kita menghormati beliau yang lebih tua. Kalau kita yang lebih tua, ya kita sayangin orang yang lebih muda, kita fahamin, berikan kepemahaman, bukan dengan cara keras, bukan dengan cara membuat dia menjauh dari kita. Ini jangan.
Dan yang terakhir wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Ini kata Rasulullah. Dan juga mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Ini semuanya sama. Semuanya memiliki porsinya masing-masing. Gak yang tua, gak yang muda, gak yang kaya, gak yang miskin. Semuanya juga memiliki hak dan kewajiban, sama-sama menyayangi dan menghormati. Begitu juga melaksanakan kebaikan, memerintahkan, mengajak kebaikan dan melarang suatu kemungkaran. Ini petutur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan kemudahan dan juga kekuatan untuk bisa melaksanakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan untuk kebaikan kita, dan semoga menjadi pahala sebab musabab pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan perjuangannya baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Enggak ada Pak Bambang, kok tumben? Bapak Ibu ada pertanyaan di sini? Alhamdulillah. Jika tidak ada, mari kita berdoa bareng bersama-sama untuk Bapak Haji Yusuf yang insya Allah besok Senin beliau insya Allah akan ditindak operasi bagian lengan. Dan alhamdulillah kemarin sudah sadar di ICU kemarin Ahad. Kita hari ini ya sama dokter itu Idrus ya hari ini. Ya semoga tindakannya lancar dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tindakannya, kesehatannya dan juga perawatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dengan cepat dan baik, dan semoga bisa bergabung dengan kita semuanya dalam menghadiri majelis kita, dalam memakmurkan ini masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kesabaran, ketabahan untuk beliau dan juga keluarga semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga juga kita semuanya yang para hadirin di sini untuk senantiasa menghidupkan, memakmurkan ini masjid, dan semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, diberikan keridhaan, kemudahan, kemampuan semuanya, dan semoga kembali dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul bersama kita dan tuan dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat fi dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa titin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك ربنا العظيم أن يشفيه 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 Bapak Yusuf بشفاء عاجلا أو آجلا مع العافية والعافية مع ثبت إيمان والإسلام وزينه Bapak Yusuf بشفاء جسده بالخير والعافية اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ثم ونعلم اللهم يا مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء ثم ونعلم اللهم لا نسأل أشفنا الله Bapak Haji Yusuf بشفاء عاجلا أو آجلا مع العافية والعافية ما ثبت إيمان والإسلام اللهم يا من يسر كل عسير ويجب كل كثير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير يسر اللهم اشف رحمتك يا الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga beliau Bapak Haji Yusuf lekas sembuh dan sehat beserta seluruh keluarga kita. Jika ada yang sakit ataupun jemaah kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya mereka semuanya dan Allah sembuhkan mereka semuanya dan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.